Bisa menerima keputusan Allah itu dengan lapang dada, seberat apapun, meninggal orang yang dicintai, bangkrut usahanya, ada orang yang ganggu dia, apa saja dia terima. Maka dia akan mendapatkan pahala, dia akan mudah melaluinya, dan dia akan dapat solusinya. 3 hal. Kalau Anda menerima itu sebagai keputusan Allah, ini nggak mungkin orang ini ganggu saya, tidak mungkin orang saya ini hilang, tidak mungkin saya. Bab tentang doa penawar duka dan kesedihan. Dalam pembukaan kita, saya perlu menjelaskan ada sunnatullah atau sistem yang sudah Allah buat. Kita mau nggak mau, kita harus lalui di muka bumi ini. Dan umumnya berpasang-pasangan. Ya, seperti misalnya adanya masa muda dan masa tua. Adanya sehat dan ada sakit. Ada lapar, ada kenyang. Ya, ada senang, ada sedih, ada laki-laki, ada perempuan, ya, ada malam, ada siang. Semua ini berpasang-pasangan. Begitu juga ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat, dan ada surga dan neraka nanti di sana. Orang yang memahami tentang masalah sunnatullah atau sistem ini, mereka akan sangat mudah melalui kehidupan ini. Karena mereka menyadari di saat mereka muda, mereka akan tua satu waktu. Jadi di masa tua itu, mereka bisa menerima. Sudah mulai melemah tubuhnya, rambutnya yang tadinya hitam, sekarang sudah mulai memutih, ya, kekuatannya berkurang, kulitnya mulai keriput, ya, angka umur terus bertambah, 40, 45, 50, 55, 60, 65 dan seterusnya. Akhirnya akan ditutup dengan kematian. Tapi dia bisa menerima. Dia tidak akan memaksakan diri untuk menjadi mudah lagi. Maksudnya seperti kehidupan masa muda dia dulu. Ada memang fase-fasenya. Bagaimana seseorang yang faham sebagaimana ada fase masa muda, ada fase masa tua. Di masa tua dia enjoy saja. Nggak jadi beban gitu. Oh, bapak sudah tua, ibu sudah tua. Iya, alhamdulillah. Allah masih kasih umur. Dia bisa menerima. Demikian pula pada saat dia sehat. Dia tahu pasti ada namanya sakit. Tidak mungkin kita dari lahir sampai meninggal itu sehat terus. Nggak mungkin. Nah, orang kalau faham ini, pada saat dia sakit dia bisa menerima. Karena memang dia tahu ini berpasangan. Nggak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Walaupun nanti kadar berat ringannya penyakit tergantung Allah SWT uji dia. Tapi pasti orang itu sakit, nggak mungkin tidak. Begitu juga kita masuk ke bahasan kita masalah ada senang dan ada sedih. Ada saatnya di mana kita senang, kita gembira, tertawa, tersenyum, ya, makan makanan enak, segala macam lah. Ada saatnya Allah uji kita dengan sedih. Allah pencipta mengatakan juga dalam Al-Quran, huwa adhaka wa abka. Dialah yang membuat orang-orang itu tertawa dan menangis. Dipartnerkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Anda beriman patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan selamanya Anda senang, ada saatnya Anda sedih. Tapi Allah mengatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah hari-hari kami putar di antara manusia. Ada saatnya mereka senang, ada saatnya mereka sedih, ada saatnya mereka di atas, ada saatnya mereka di bawah. Ada saatnya mereka sakit, ada sehat, ada saatnya mereka sakit. Fahami ini teman-teman sekalian, ini sunnatullah. Dengan begitu manusia menyadari bahwasanya dia makhluk. Di saat-saat genting kita butuh kepada penopang kita. Siapa yang akan menolong kita? Andai saja setiap orang di antara kita memahami teman-teman sekalian, setiap ada cobaan datang, sebenarnya bentuk kasih sayang Allah kepada dia agar dia kembali kepada Tuhannya dan dia tidak komunikasikan sama manusia terlebih dahulu, tapi langsung kepada Tuhannya. Dia wudu, dia sholat di atas sejadah, dia mohon kepada Sang Pencipta Allah sambil berdoa kepadanya, maka Allah akan datangkan orang-orang yang tepat yang membantu dia dalam permasalahannya itu. Cuma sayangnya teman-teman sekalian, kita tidak faham masalahnya. Kita lebih banyak larinya kepada manusia dulu. Nah, kemahamurahan Allah Subhanahu Wa Taala, dia menyiapkan untuk kita perangkat-perangkat dalam menghadapi cobaan tersebut. Supaya kita bisa melaluinya. Selain Allah berikan kita akal untuk bisa berpikir, Allah berikan kita hati nurani untuk merenung. Nah, Allah memberikan kepada kita solusinya. Kembali kepada dia dulu. Itu yang pertama. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba resep ini teman-teman. Sederhana sekali. Masalah apapun, kembali kepada tadi surah Al-Baqarah 155 akhir ayatnya. Wabashiris sabirin. Kalau ada masalah Anda hadapi, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Itu ya Allah. Allah mengatakan di 156-nya. Lanjutannya langsung ya. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang kalau ditimpa musibah, mereka langsung kembali kepada Tuhannya. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Apa kata Allah SWT? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan salawat, solusi dari Allah ini, rahmat Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka lah orang yang mendapatkan petunjuk yang benar. Nanti Allah datangkan obat yang cocok, dokter yang cocok, peminjam modal yang cocok, ya.
dan seterusnya. Nah, ini poin yang perlu kita pahami di awal sekali bahasan kita. Nah, salah satu yang Allah ajarkan kepada kita pada saat kembali kepada Dia, selain mengucapkan tadi kalimat istirja namanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Dalam ayat Al-Quran dari Al-Baqarah 156. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi tambahkan doa ini dengan sebuah kata atau beberapa kata ya. Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Allahumma ajurni, setelah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni, ya Allah berikanlah aku pahala fi musibati, dalam musibahku ini. Wa khlif li khairan minha, dan gantikan aku yang lebih baik daripadanya. Kata Nabi SAW, maka Allah akan ganti kesedihannya, permasalahannya jadi kegembiraan. Berarti kan ada solusi dalam syariat. Tapi ingat, kembali kepada Allah. Sekali lagi, kembali kepada Allah. Jangan jadikan Allah nomor 30, teman-teman sekalian. Ini cuma istilah bahasa saya supaya mudah difahami. Kembali kepada Allah. Saya pernah membaca kisah seorang dokter spesialis ya, dari India atau dari Pakistan gitu kisahnya ya, saya lupa. Namanya pun disebutkan dalam salah satu buku yang pernah saya baca. Tapi kisah nyata, orang ini pernah satu kali naik pesawat ingin terbang. Kalau saya tidak salah ya, antara India ke Pakistan gitu. Tapi di tengah penerbangan badai dan dipastikan pesawat tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kalau dipaksakan ini bisa berbahaya, tidak nampak apa-apa. Maka pesawat harus mendarat darurat di salah satu kota terdekat ada di situ. Intinya mampirlah di kota itu. Pada saat turun, karena dia ada meeting penting, seminar yang dia harus hadir, maka dia pun akhirnya maksakan di bandara tanya, saya harus ke sana, bagaimanapun caranya. Mereka bilang tidak ada solusi lain kecuali Anda naik kendaraan lewat darat. Tapi ini juga berisiko. Badai ini luar biasa. Kalau di atas saja badainya kuat, bagaimana dengan di bawah? Hujan turun, badai, nggak mungkin gitu. Tapi dia bilang coba, ada supir yang berani dibayar mahal sama dia, jalan dah. Tapi subhanallah, karena badai begitu kuat, akhirnya tidak bisa jalan. Supirnya mengatakan kita nggak bisa paksakan, kita harus mampir. Intinya mobilnya mampir di sebuah rumah, dekat rumah tua, gubuk tua. Dia pun turun di situ, kemudian dia ketuk-ketuk rumah itu, ya kan? Dia pamit, dia ucapkan salam, ternyata muslimah yang ada di situ orang tua, nenek-nenek. Kalau tidak salah ini spesialis penyakit tulang ya. Intinya nenek itu pun membuka pintu lalu mempersilahkan masuk dokter ini tanpa dia tahu siapa orang ini gitu. Dia cuma dokter ini mengatakan ini lagi badai, saya harus berlindung, bisa nggak saya di tempat nenek sebentar? Dia bilang boleh, silakan. Pada saat dia lagi duduk, dia lihat di atas ranjang di sebelah nenek itu ada satu anak cucunya nenek ini rupanya yang sedang kesakitan. Lalu dia tanya, dia bilang sakit apa cucu anda? Kalau saya tidak salah patah tulang atau apa gitu ya. Terus kata dokter ini kenapa nggak dibawa ke dokter? Dia bilang saya tidak ada biaya dan saya pun sudah coba bawa di kota ini ke dokter-dokter, mereka bilang tidak ada yang bisa tangani kecuali ada satu dokter. Lalu disebut nama dokter ini oleh si nenek tadi. Nenek tidak tahu kalau orang ini gitu. Hanya dia yang bisa tanganin cucu saya. Maka dokter itu tiba-tiba meneteskan air mata. Lalu dia mengatakan begini, nenek, apa anda tahu? Apa yang anda lakukan selama ini? Dia bilang, saya cuma bisa berdoa. Dia bilang, saya cuma bisa berdoa, kata nenek itu. Kata dokter tersebut, apa anda tahu nenek ya? Kalau doa anda ternyata yang membuat badai ini terjadi. Menurut dia gitu kan. Saya ini adalah dokter si fulan yang disebutkan nama itu. Saya mau berangkat ya, dari negara ini ke negara ini dan di tengah penerbangan badai. Lalu kemudian saya turun, saya paksakan diri untuk naik mobil dan mobil saya berhenti di depan rumah anda. Ini adalah hasil doa anda. Coba bayangkan. Allah datangkan dokter itu ke rumahnya. Dia tidak ada biaya. Masuk akal lah kira-kira. Kalau akal manusia nggak masuk akal. Tapi begitu memang sunnatullah. Anda kalau kembali kepada Allah dulu, beda hasilnya. Sebelum melakukan aktivitas, berdoa dulu. Makanya Islam mengajarkan sebelum makan, berdoa. Sebelum minum, berdoa. Sebelum tidur, berdoa. Sebelum masuk kamar mandi, berdoa. Sebelum biologis, berdoa. Sebelum keluar rumah, berdoa. Setelahnya, bersyukur kepada Allah. Jadi doa dulu, kembali dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Baru anda ikhtiar. Begitu. Ini poin paling penting. Kalau anda selesai dari pengajian ini dan anda cuma bawa poin ini sudah cukup buat saya. Apalagi kalau anda kuatkan dengan apa yang kita baca doa yang akan kita pelajari pada sore ini teman-teman sekalian. Baik, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW sebagai penawar duka dan kesedihan disebutkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad di 1 halaman 391 yang berbunyi, Allahumma inni abduka wabni abdika wabni amatika nasiyati biyadika madin fiyya حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Artinya, Allahumma inni abduka, ya Allah sungguhnya aku adalah hambamu, wabni abdika dan anak hambamu, maksudnya
ayahku adalah hambamu juga. Wabni amatika, ini wabni abduka artinya dan anak hamba laki-laki, maksudnya ayahku ya. Wabni amatika, dan anak dari hamba perempuan, maksudnya anak perempuan, maksudnya ibuku. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu. Maksudnya aku hidup dan aku mati sesuai dengan keputusanmu ini. Madhin fiyya hukmuk, akan berlalu semua keputusanmu. Hukummu berlaku pada diriku. Adlun fiyya qada'uk, dan sangat adil keputusanmu kepadaku atau untukku. As'aluka bikulli ismin huwalak, aku memohon kepadamu dengan setiap nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsak, engkau menamakan itu untuk dirimu sendiri. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau menurunkan ya di dalam kitab sucimu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu. Au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau engkau khususkan untuk dirimu dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. An taj'alal Qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Qur'an ya, sebagai penentram hatiku. Wa nura sadri, dan cahaya dadaku. Wajila'a huzni, dan pelenyap kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan juga penghilang dukaku. Doa ini teman-teman sekalian, doa yang luar biasa mulianya, luar biasa. Dan hanya akan mengetahui nilainya, kenikmatannya dalam bacaan, ya. Apalagi kalau dia faham artinya. Orang-orang yang pecandu doa, tanda kutip. Orang yang gemar berdoa, gemar melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Orang-orang beriman, orang yang mukhlis, yang ikhlas kepada Tuhannya. Dia selalu ingin mencari doa apa lagi yang harus saya baca. Gitu. Diberikan doa ini oleh Nabi SAW. Dan dalam hadis disebutkan siapa yang membaca doa ini, maka Allah akan ganti kesedihannya menjadi kesenangan. Kita coba bedah doa ini menjadi beberapa bagian. Bagian pertama tentang masalah pengikraran keberadaan Allah dan kemahakuasaannya terhadap diri kita. Yaitu mulai dari potongan Allahumma inni abduka. Ini penundukan. Kita menundukkan diri kita. Ya Allah, sungguhnya aku adalah hambamu. Hamba. Hamba itu berarti full dimiliki oleh tuannya. Aku adalah hambamu. Kemudian wabni abdika. Dan anak dari hamba laki-lakimu. Maksudnya ayahku. Aku pun berasal dari hambamu juga, dari sperma hambamu. Wabni amatika, aku juga berasal dari rahim, keluar dari rahim hamba perempuanmu, ibuku. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu. Ini berarti menandakan ruh kehidupan kita ada di tangan Allah. Ini sejalan dengan makna hadis tentang kalau seseorang akan meninggal dunia, semoga Allah tutup kita dengan husnul khatimah. Allah ganti semua amal-amal soleh, amal buruk kita menjadi pahala, dan Allah terima semua pahala amal soleh kita. Allahumma amin. Kalau orang mukmin akan meninggal dunia, akan duduk bersama atau ada datang kepadanya 3 sosok malaikat. Di kiri kanan dia, malaikat rahmah, kasih sayang, membawa kain kafan dari surga. Di ubun-ubun kepalanya, malaikat maut yang akan mencabut ruhnya. Yang berkata, hai jiwa yang baik, kembalilah kepada rahmat Tuhanmu. Jadi ubun-ubun ini memang sumber kehidupan, dicabut ruh. Kalau tidak, malaikat maut tidak akan berdiri dari situ. Dan ini maknanya juga nasiyati biyadik, artinya kehidupanku ini sekarang, aku bisa hidup begini, aku bisa berdoa begini, aku bisa memohon kepadamu begini, karena aku ya dihidupkan oleh engkau. Ubun-ubunku engkau yang pegang, ya Allah. Itu juga dalam salah satu zikir ya, yang dibaca di pagi petang tentang masalah kita berlindung dari semua hal-hal yang buruk ya, yang Allah memegang ubun-ubunnya, gitu kan. Artinya kehidupannya. Kalau tidak salah kita pernah pelajari juga itu tentang kita berlindung kepada Allah dari keburukan, dari semua yang Allah ciptakan, yang Allah memegang ubun-ubunnya. Ya, seperti itu kurang lebih. Baik, kemudian madhin fiyya hukmuk. Peraturanmu, keputusanmu pasti akan berlalu pada hidup. Artinya, sekarang ini aku lagi sedih, karena ini kan doa pelebur sedih ya. Ini karena keputusanmu, aku tahu itu. Aku terima itu. Itu maknanya. Madhin fiyya hukmuk artinya ini pasti berlalu. Aku terima atau tidak terima, tetap akan berlalu. Dan ini yang sangat difahami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikala beliau berkata, orang yang ditimpa musibah ada dua orang, dua contoh. Yang pertama, yang bisa menerima keputusan Allah itu dengan lapang dada, seberat apapun. Meninggal orang yang dicintai, bangkrut usahanya, ada orang yang ganggu dia, apa saja dia terima. Maka dia akan mendapatkan pahala, dia akan mudah melaluinya, dan dia akan dapat solusinya. 3 hal. Kalau Anda menerima itu sebagai keputusan Allah, ini nggak mungkin orang ini ganggu saya, tidak mungkin orang saya ini hilang, tidak mungkin saya sakit, kecuali memang Allah ingin menguji saya. Di situ pikirannya.
Kita berpikir, oh Allah lagi uji saya. Sebagaimana Allah berikan saya nikmat, Allah juga akan uji saya. Di nikmat saya bersyukur, di sini saya bersabar, di cobaan. Nah itu. Dan saya pernah bilang juga, teman-teman sekalian, syukur pada saat nikmat ada dan sabar pada saat cobaan datang, ini dua sayap yang tidak boleh lepas satu sama, harus berimbang. Anda kalau cuma bersyukur kalau nikmat ada, lalu Anda keluh kesah kalau sedang musibah datang, ini nggak bisa, nggak jalan, nggak sejalan. Bukan sifat orang beriman itu. Makanya kata Nabi SAW, ajaban di amri mu'min, sungguh mengagumkan perkaranya orang beriman. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali orang yang beriman. In asaba sarra syakar, kalau dia berikan nikmat dia bersyukur. Wa in asaba dharra sabar, kalau dia berikan cobaan dia bersabar. Perhatikan, syukur pada saat nikmat datang dan sabar pada saat cobaan datang sama berimbang. Maka ini perlu diketahui. Jadi madin fiyya hukmuk, artinya berjalan ini keputusanmu, tapi aku tetap terima. Kata Umar, orang yang radhiyallahu anhu, orang yang menerima musibah dan cobaan dari Allah, maka dia akan dapat 3 hal. Dia akan dapat pahala. Karena dia tidak, kalau dia protes, berarti dia sedang protes yang menentukan cobaan itu. Gitu. Kemudian yang kedua adalah dia akan mudah melaluinya. Oh iya, Allah lagi uji saya sakit. Udah, nggak apa-apa deh. Allah lagi uji saya bangkrut. Oke lah, gitulah. Dia mudah lalui karena dia tahu ini adalah sebuah cobaan. Dan yang ketiga, dia akan dapat solusinya. Ya. Dan ini luar biasa teman-teman. Pada saat Anda kemas ini dengan kesabaran, yakin di setiap sebuah cobaan yang besar, ujungnya kenikmatan besar. Perhatikan baik-baik ya. Kalau ada cobaan apapun yang datang dalam hidup antum, hidup Anda, pastikan di ujung cobaan tersebut akan ada jalan keluar dan ada sesuatu besar yang Allah janjikan. Allah bilang dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan, lihat pasangannya, ada kemudahan. Lalu Allah pastikan pakai inna harfu ta'kid. Kosakata yang digunakan untuk memastikan. Inna ma'al usri yusra. Pastikan di setiap kesulitan ada kemudahan. Pasti ada. 2 kali Allah ulangi ini. Dan kata Nabi SAW, inna idhamal ajri ma'idhamal bala. Sesungguhnya besarnya balasan nanti yang Allah akan kasih di dunia dan di akhirat tergantung besarnya cobaan. Jadi kalau makin besar cobaan tersebut, berarti ada sesuatu yang besar di sana yang Allah janjikan. Senyum. Oh berarti ada ini. Kita. Banyak orang punya masalah dalam rumah tangga dia. Yang penting dia tidak salah. Dia coba pertahankan tapi nggak bisa. Saya tahu ada orang begitu. Dia coba pertahankan tapi istrinya nggak mau sampai cerai. Subhanallah, dia sedih awalnya. Saya tahu betul orang ini gitu. Karena istrinya berteman sama istri saya gitu. Dan istrinya itu subhanallah meninggalkan dia dan nikah sama laki-laki lain dan segala. Dia terpukul awalnya dan tidak punya anak waktu itu ya. Setelah itu saya bilang, oh Masya Allah iya. Bagaimana kabar akhi? Baik, Alhamdulillah. Bagaimana keadaan antum sekarang? Saya takut dia masih terpukul dengan perceraian dia dulu. Karena istri itu maksa dia untuk cerai. Dia bilang, Alhamdulillah Ustaz. Oh Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana? Dia bilang, saya sudah dapat seorang istri salihah dan sekarang saya sudah dikaruniai 2 atau 3 anak. Gitu. Jadi mungkin di pandangan kita awalnya buruk, tapi ternyata ada sesuatu yang Allah janjikan yang besar di sana. Kita nggak tahu. Ya? Allah katakan dalam Al-Quran itu, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa saya kalian benci sesuatu tapi itu lebih baik buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kalian tidak tahu itu. Sangka baik dengan Tuhan, wahai saudaraku muslim. Allah itu lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada diri kita sendiri. Allah tidak ingin kita menderita. Allah tidak ingin kita susah. Tapi Allah datangkan cobaan untuk memberikan kesadaran kepada kita. Kalau kita seorang hamba dan kita punya Tuhan untuk kembali kepada Dia. Di saat musibah datang, Anda bisa meneteskan air mata. Anda bisa lebih lama sujud. Saya yakin kalau Anda kembali kepada Allah bisa lakukan itu. Anda bisa lebih khusyuk dalam berdoa. Yang mungkin itu tidak bisa Anda lakukan di saat tidak ada musibah. Itu poin penting. Sangat mahal itu. Dan orang yang sedang ada musibahnya, gitu kan, itu mereka meringkas umurnya di atas ketaatan. Kalau lagi sakit, diajak temannya ke diskotik, dia tidak mau. Minimal tidak bermaksiat. Lalu kata Umar, kembali kepada perkataan Umar mengatakan, dan orang yang kedua adalah orang yang ditimpa musibah dan tidak bisa menerima. Sakit, berkeluh kesah, bangkrut, berkeluh kesah. Semuanya hidupnya keluh kesah. Pertama dapat dosa, kata Umar, karena dia memprotes keputusan Tuhannya. Yang kedua, sulit melaluinya. Padahal dia nggak mau seperti doa ini. Madin fiyya hukmuk. Pasti berlalu keputusan ini. Mau nggak mau? Kalau saat itu Allah tadi Anda sakit, pasti Anda sakit. Anda mau jengkel atau Anda terima, tetap Anda harus sakit. Anda akan dirawat di rumah sakit. Tapi kalau Anda terima, Anda bisa laluin. Oh, cobaan. Oh, setelah ini akan ada sesuatu yang besar, tadi saya sudah katakan. Atau Anda keluh kesah, Anda tidak bisa terima nih dosa, Anda tidak bisa melaluinya. Dan yang ketiga, Anda nggak dapat solusinya. Nggak ada solusi. Akan mentok terus sampai Anda kembali kepada Tuhan Anda, Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah katakan juga dalam surah Sajdah, wala nudhiqanna minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Dan kami cobakan mereka dengan siksa-siksa yang kecil sebelum siksa yang besar nanti di akhirat agar mereka kembali. Kembali ke mana? Ke jalan Allah. Nah, itu maksudnya. Mudah-mudahan poin ini bisa
Allah tanamkan dalam hati kita semua dan kita jadikan sebagai prinsip hidup teman-teman sekalian. Ini betul-betul ketentraman jiwa. Seberat apapun cobaan Anda lalui, Anda akan bisa melaluinya dengan izin Allah. Kalau Anda benar, Anda tinggal istiqamah. Kalau Anda salah, Anda tinggal taubat, luruskan kesalahan Anda. Kemudian adlun fiyya qada'uk, dan sangat adil keputusanmu padaku. Allah Maha Adil. Allah kasih kita cobaan itu, Allah Maha Adil. Allah tahu kenapa Allah berikan itu. Dan ada sebuah hadis mulia yang bisa juga kita pegang, hadis sahih. Kata Nabi SAW, Allah tidak akan menguji hamba di atas kemampuan dia. Al-Quran mengatakan, la yukallifullah nafsan illa us'aha. Allah tidak akan bebankan hamba di atas daripada kemampuannya. Allah ajarkan juga kita di akhir surah Al-Baqarah, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan kau bebankan kami di atas kemampuan kami. Allah sudah tahu itu, makanya Allah jadikan sebagai doa kita di akhir surah Al-Baqarah. Jangan bebankan kami di atas kemampuan kami. Memang tidak mungkin Allah kasih di atas kemampuan. Artinya semua cobaan kita, Allah sudah tahu. Allah dengan Maha Adil. Orang ini mampu melaluinya. Orang ini dengan cobaan ini. Orang ini dengan cobaan ini. Ada coba di harta, ada coba di keluarga, ada coba di mertua, ada coba di ipar, ada coba di anak, ada dicoba segala macam. Ini potongan pertama dari doa tentang mengembalikan kepada tauhid, pengikraran tentang penghambaan kita kepada Allah. Nah, ini penting ya. Anda kalau di perusahaan ada tulis, saya seorang staf bekerja di sini sudah sekian tahun. Anda seperti merendah gitu dengan atasan hanya untuk minta dinaikkan gaji. Tanpa kita samakan dengan Allah. Allah Azza wa Jalla lebih pantas Anda puji-puji seperti ini. Anda akui dulu semua, baru kemudian Anda masuk di potongan kedua, ya, untuk ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi belum juga masuk kepada poin permintaan hilangkan kesedihan ya. Masih meminta kepada Allah tapi menggunakan puji-pujian juga. Kalau tadi kan murni pujian saja. Ini sudah mulai meminta. Tapi ini yang kita jadikan sebagai kalau makanan itu nampannya ya. Mulai dari potongan as'aluka bikulli ismin huwalak. Ya Allah, aku minta melalui semua nama yang kau miliki. Allah kan punya nama-nama dan sifat-sifat yang mulia ya. Tidak terkecuali semua nama ya Allah yang engkau miliki yang digunakan untuk berdoa dan menyeru memanggil kepadamu. Aku minta dengan nama itu ya Allah. Aku gak bisa sebutin satu persatu, tapi semua bikulli ismin, semua nama huwalak milikmu ya Allah. Mau jutaan, mau miliaran, mau triliunan nama, pokoknya ya Allah aku minta dengan nama itu. Siapa yang ajarkan kita ini? Allah Subhanahu wa taala. Melalui Nabi Muhammad SAW bertema, Allah dari sini punya nama banyak sekali. Bukan hanya 99 yang Anda hafal. 99 itu hanya yang dianjurkan supaya kita gunakan. Tapi masih banyak nama-nama lain terbukti dalam doa ini. Maka kita minta dengan kemahamuliaan Allah, dengan namanya seluruhnya yang Allah suka dia dipanggil ya, dengannya, dan Allah ijabah doa-doa hambanya dengan dipanggil namanya itu, maka aku minta dengan itu ya Allah. Lalu sammaita bihi nafsak, ya engkau namakan dirimu sendiri dengan itu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan dalam kitabmu, baik itu kitab semua yang kau pernah turunkan ya Allah. Yang kita wajib imani kan Zaburnya Nabi Tauratnya Nabi Musa, Zaburnya Nabi Daud, Injilnya Nabi Isa, Quran Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita tahu, ini 4. Ada sebagian ulama tambah dengan yang kelima, suhuf Nabi Ibrahim, lembaran Nabi Ibrahim. Ya Allah mengatakan di akhir surah Al-A'la ya, inna hadza fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa ya. Ini adalah di suhuf-suhuf, lembaran-lembaran yang pertama turun pada Ibrahim dan pada Musa. Tapi ada juga kitab-kitab yang Allah turunkan yang memang kita tidak dibersampaikan. Sebagaimana juga banyak nabi-nabi dan rasul yang Allah tidak ceritakan kepada kita. Bahkan tidak diceritakan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Allah katakan dalam Al-Quran, banyak rasul-rasul yang kami sudah ceritakan kepadamu dan masih banyak belum kami ceritakan kepada Muhammad. Sampai setelah Nabi SAW menceritakan tentang kasus pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam, kata Nabi Muhammad SAW, andai saja Musa, semoga Allah merahmati Musa, andai Musa tidak banyak protes Khidir, kita akan banyak mengetahui tentang mukjizat Allah pada Khidir. Artinya Muhammad SAW cuma tahu yang diceritakan saja, yang tidak diceritakan masih banyak. Jadi nama yang engkau namakan dirimu ya Allah, nama yang kau turunkan dalam kitab yang aku tidak pernah tahu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah satu dari hamba-hambamu, dari nabi-nabi, dari orang-orang saleh. Dan ini memang terbukti ya, karena ada juga hadis syafaat, dikenal dengan hadis syafaat pada hari kiamat nanti. Kata Nabi SAW, pada saat orang-orang semua kepanasan, mereka datang kepada Adam nolak untuk memberikan syafaatnya kepada Allah, sampai datang kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi SAW mengatakan, ana lahu, aku pemiliknya, untuk pemiliknya. Ini riwayat panjang, saya ringkaskan. Lalu kata Nabi SAW, aku pun datang ke bawah arsy-Nya Allah, singgasana Allah, lalu aku sujud. Dan pada saat itu Allah membukakan untukku puji-pujian yang belum pernah diajarkan untuk hamba-hambanya sebelumnya. Berarti Allah memang punya banyak nama-nama yang mulia. Tapi di sini sudah diringkaskan semuanya luar biasa gitu, ya. Tidak tertinggal satu pun. As'aluka bikulli ismin huwalak, aku minta dengan namamu semuanya ya Allah, ya.
Sammaita bihi nafsak, engkau namakan dirimu sendiri. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan dalam kitabmu. Kitab manapun termasuk selain Al-Quran. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada hamba-hambamu. Mungkin diajarkan kepada manusia, mungkin diajarkan kepada jin, mungkin diajarkan kepada malaikat, mungkin kepada hewan. Hewan-hewan juga bertasbih memuji Allah. Kita tidak tahu. Au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau engkau menyimpan khusus di ilmu ghaib yang hanya kau yang tahu ya Allah. Ini semua permohonan yang diikutkan dengan pujian kepada Allah. Belum minta kepada hajat kita. Kalau awal tadi kan semua pengikraran penghambaan. Belum ada meminta, tapi di sini ada as'aluka bikulli ismin, aku minta dengan namamu, bertawassul dengan nama-nama Allah SWT. Jadi maknanya sangat dalam. Juga diambil dari potongan teman-teman, au 'allamtahu ahadan min khalqik. Di sini ada faedah penting juga, yaitu kalau seseorang terbiasa berdoa kepada Allah, akan beda kondisinya dengan orang yang tidak terbiasa berdoa. Kalau Anda tidak biasa berdoa antara azan dan iqamah, Anda tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang penting dalam hidup Anda, tidak khususkan doa di sepertiga malam, pada saat hujan turun tidak khususkan doa, tidak saat musafir jalan saja tidak pernah berdoa. Misal contoh, maka beda antara Anda dengan orang yang selalu kejar doa. Orang yang selalu kejar doa ini, Allah akan mudahkan lisannya mengucapkan kalimat-kalimat yang mungkin dia tidak pernah terfikir sebelumnya. Coba Anda praktekin. Anda mulai sekarang berikrar, saya mulai berdoa kepada Allah. Minimal antara azan iqamah aja deh. Sehari berarti 5 kali. Khusus. Pokoknya dengar azan, habis azan, baca doa, habis azan langsung berdoa kepada Allah. Walaupun cuma 1-2 menit. Rutinkan. Seminggu misalnya. Nanti doa-doa yang Anda baca, Anda coba baca maksimal apa yang Anda ingat. Nanti minggu depan atau bulan depan, Anda akan terfikir untuk baca doa yang lain. Ya mungkin belum terlintas di benak Anda sebelumnya. Dan ini terjadi pada hampir semua ibadah ya. Kalau Anda terbiasa sholat malam, Anda awal lakukan beda dengan Anda kalau sudah rutin lakukan. Kalau sudah rutin lakukan, Anda akan muncul ide-ide di ibadah itu sendiri. Tadinya Anda cuma baca 1 ayat 1 rakaat atau 2 ayat. Nanti Anda akan mulai baca 10 ayat. Nanti akan Anda baca 100 ayat. Nanti akan Anda baca 1000 ayat per rakaat. Bisa saja. Uthman bin Affan mengkhatam 30 juz di rakaat terakhir witirnya. Kalau Anda mengatakan bagaimana caranya? Tidak masuk akal Anda karena Anda belum pernah melakukan itu. Kalau Anda sudah melakukan banyak ibadah, Allah berkahi, nanti akhirnya Allah akan kasih kesempatan. Potongan terakhir dalam atau 2 potongan terakhir ya. Potongan terakhir tepatnya lah dari doa kita ini adalah mulai antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ini permintaannya teman-teman. Agar engkau menjadikan Al-Qur'an sebagai penghibur hatiku. Ya, berarti semua puji-pujian tadi itu ya untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Al-Quran yang selama ini kita cuman taruh aplikasinya di handphone kita, yang tidak dibaca, tidak direnungi artinya, tidak dihafal ayat-ayatnya, tidak diamalkan dalam sholat dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, atau Anda beli mushaf, Anda cuma pajang di perpustakaan atau di musola rumah Anda, atau di antara kepala suami istri dengan alasan supaya ada simbol Islam, atau Anda cuma pasang kaligrafi di rumah Anda, sebatas itu saja. Al-Quran itu dalam doa ini menunjukkan dia adalah kunci daripada doa ini. Inti doa ini meminta agar Al-Quran, yang memang Al-Quran itu ya, ada tertulis di Lauhil Mahfuz, dan dia sangat mulia Al-Quran itu. Semua yang dinisbatkan pada Al-Quran atau menisbatkan dia pada Al-Quran dimuliakan. Nabi Muhammad SAW termuliakan karena Al-Quran. Al-Quran, kalamullah, perkataan Allah. Penghafal Al-Quran termuliakan. Penuntut ilmu yang belajar Al-Quran termuliakan karena Al-Quran. Al-Quran ini luar biasa. Kalamullah. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya kami turunkan Al-Quran di atas gunung, maka engkau akan lihat gunung tersebut hancur lebur, rontok, rubuh semua karena tunduk kepada Allah. Ini bukan makhluk Al-Quran. Kalamullah, dia perkataan Allah. Jangan lihat fisik kertasnya, isinya itu adalah kalamullah, pesan Allah kepada kita. Yang hidup dengan Al-Quran, dia akan bahagia. Dia menikmati yang halalnya, dia mengerjakan perintahnya, dia meninggalkan larangannya adalah sama dengan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan Allah SWT. Karena Al-Quran itu kalamullah. Ini luar biasa, kita minta Al-Quran sebagai penghibur hati. Dari sini juga kita ambil pelajaran teman-teman sekalian, ternyata kesedihan itu beranjak daripada hati seseorang. Makanya kalau hati itu tenang, tentram, biar hidup di gubuk kecil, naik kendaraan butut, tidak apa-apa. Makan sebungkus nasi uduk, hatinya tentram. Biar dia hidup di istana yang mewah, punya mobil pribadi, pesawat pribadi, punya hotel pribadi, kamarnya mengalahkan hotel bintang 7, tetap aja. Selama hatinya masih sedih, nggak bisa dia tenang. Ya? Di sini ketenangan itu. Di sini. Makanya hati disuruh isi dengan ketakwaan kepada Allah. Kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna. Diberikan isyarat ke jantung beliau. At-taqwa hahuna. Ketakwaan ada di sini. Ini saya tunjuk sebelah kiri dada saya ya. Di layar mungkin Anda lihat sebelah kanan. Karena memang kamera begitu, efek kamera. Beliau nunjuk ke jantungnya, ke hatinya. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda masukkan ketakwaan di sini, Allah yang ada di sini. Tidak ada makhluk dalam hati Anda.
di sini. Anda masukkan Al-Quran, ya, keimanan kepada Allah, maka betul-betul menjadi penghibur. Wa nura sadri, dan cahaya dadaku. Berarti ada cahaya, ada dada yang gelap? Ada. Kan begitu kata Nabi SAW kan. Kalau seorang melakukan dosa, maka akan dititikkan dalam hatinya titik yang hitam. Dia buat lagi titik hitam lagi. Terus sampai menjadi hitam kelam. Dan akhirnya menjadi keras, lebih keras daripada batu. Biar mau gempa bumi, mau longsor, mau apa saja, tidak berpengaruh pada diri mereka. Kalau orang beriman itu yang hatinya pekah, yang berisi dengan keimanan. Sedikit saja teman-teman. Para salafus saleh itu kalau jalan kakinya kesentuh kaki batu, kesentuh batu kakinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada dosa apa ini? Lewat di satu jalan, ada bau busuk tercium dari hidungnya. Inna lillahi wa inna. Jadi kan langsung sebagai peringatan ada sesuatu. Anda pernah baca tentang kisah Nabi Daud alaihissalam bagaimana Allah uji. Allah mengatakan kami uji dengan melemparkan ya bangkai di depan singgasananya. Lagi duduk singgasana, lagi jadi raja. Tidak ada angin, tidak ada apa, tiba-tiba ada bangkai di depannya. Truk, jatuh. Apa yang terjadi? Langsung Nabi Daud sujud. Nggak mau angkat kepalanya. Sampai tunggu wahyu datang. Allah uji dia. Tapi orang beriman begitu. Pekah sekali. Makanya kata Nabi SAW, orang beriman itu kalau lakukan dosa walaupun kecil, dia lihat seperti gunung yang besar di pundaknya. Tak ketakutan Allah adab. Dan orang munafik kalau buat dosa besar, dia lihat seperti lalat hinggap di hidungnya yang dia usir seperti ini. Nabi SAW berikan gambaran. Jadi dada itu bisa bercahaya. Sebaliknya kalau orang tak berbuat dosa, kalau orang buat amal soleh maka ada titik cahaya yang terang. Buat lagi amal soleh titik cahaya. Sampai hatinya menjadi terang benderang. Bahkan dia bisa menerangi diri dan menerangi orang lain. Kemudian wajila huzni, dan juga ya, pelenyap kesedihanku. Gila, penghapus, penghilang. Lenyap total kesedihanku ini. Gak ada beban. Kalau manusia hanya bisa menghibur Anda sebentar. Selama Allah belum angkat kesedihan tersebut, Anda pulang, Anda sumpah lagi. Dari rumah teman, dia sudah besarkan jiwa Anda segala macam. Dari konsultasi ke seorang psikolog. Juga sama. Cuma besar, Anda datang ke seorang ustazah, dia cuma bisa kasih Anda tenang. Habis itu Anda pulang, Anda masih sumpah. Selama Allah belum hilangkan. Ini doa diajarkan bisa menghilangkan itu. Wajila huzni. Pelenyap total kesedihanku ya Allah. Wa dhihaba hammi, dan penghilang dukaku. Ham ini bisa bermakna duka, bisa juga bermakna kesedihan. Ada dua istilah dalam bahasa Arab ya, ham dan gham. Dua-duanya ini kesedihan. Biasanya kalau dia dari dirinya atau dari orang lain sama penyebabnya apapun, maka dia sedih di situ. Nah ini teman-teman sekalian doa yang kita pelajari pada kesempatan ini. Masih ada doa satu lagi tentunya. Tapi kita tidak selesaikan pada kesempatan ini. Kita akan coba buka pertanyaan. Dan kita akan bahas insya Allah lanjutannya di pertemuan akan datang. Masih di bab yang sama ya. Tentang masalah ya, penawar duka dan kesedihan.